Welcome to KPKG Podcast. Kamera roll. Lighting on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari Biro Humas Kementerian ATR BPN, yaitu yang terhormat Bapak Muhammad Syauqi dan Mas Riza. Selamat datang di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Senang sekali kami kedatangan tamu-tamu teristimewa ini. Terima kasih atas kehadiran di Kantah Gresik. Ini kami mohon berdiskusi atau berbagi pengalaman. Kira-kira seperti apa, Pak, saat ini melihat situasi kondisi seperti ini, tata kelola atau manajemen pengaduan atau tata kelola mengenai apa, mungkin mengenai pengaduan ketidakpuasan, baik itu pengaduan mengenai layanan atau memohon informasi masyarakat kepada kantor BPN yang ada di seluruh Indonesia. Seperti apa, Pak, untuk tata kelolanya? Mungkin Pak Syauqi dulu, silakan. Iya. Terima kasih Pak Kakan, Pak Asep yang super luar biasa, yang ganteng. Terima kasih Pak Kakan atas kesempatannya kami diterima di melalui podcast KPKG. Iya. KPKG Podcast, terima kasih. Jadi mungkin kalau saya coba akan menjelaskan masalah terkait strategi komunikasi, Pak, nanti mungkin kalau tata kelola pengaduan akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Yeah. Nah, kalau terkait strategi komunikasi, tentunya kebijakan kementerian itu sudah sangat jelas, ya, dengan adanya Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2020 itu Kementerian BPN lebih dipertegas lagi. Artinya struktur humas yang tadinya setingkat eselon 3 ditingkatkan menjadi tingkat eselon 2. Gitu ya. Ya, jadi dengan adanya Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2020 tadi dipertegas lagi, diperkuat. Jadi fungsi kehumasan sudah setingkat eselon 2. Dan di SOTK yang terbaru, bahkan di Kanwil pun sudah ada namanya sekarang bagi Subak Umum dan Humas. Jadi itu lebih dipertegas lagi, dan di Kantah tentunya juga fungsi kehumasan juga harus diperkuat. Karena memang kita tidak bisa lagi menghindar dari hal-hal yang harus dipublikasikan. Masyarakat harus tahu, masyarakat harus melihat, mendengar, bahkan menonton. Ya, dan begitu juga kami di pusat tentunya akan melihat juga apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh khususnya di kantor pertahanan Kabupaten Gresik, seperti itu. Sebelum ke Mas Riza nih, Pak Syauqi, itu kan strategis ya. Sekarang luar biasa dengan adanya penguatan, mungkin dari kelembagaan dari eselon 3 menjadi setingkat eselon 2 begitu. Nah, kira-kira ke depan seperti apa, Pak? Strategisnya untuk komunikasi yang efektif untuk kita semua, terutama di kantah-kantah di seluruh Indonesia. Terima kasih, Pak. Tentunya yang pertama itu tentunya komitmen, Pak, ya. Komitmen pimpinan dan komitmen kita bersama. Kalau terkait komitmen pimpinan, kita sudah ada surat edaran, Pak, surat edaran pimpinan dari Pak Sekjen. Itu ada surat edaran, ada 2 surat edaran. Yang pertama di 19 November tahun 2018 tentang pelaksanaan strategi komunikasi di lingkungan Kanwil dan Kantor Pertanahan. Yang kedua, surat edaran Pak Sekjen tanggal 6 Februari 2020 tentang laporan. Jadi setelah pelaksanaan laporan, diminta evaluasinya. Terus terkait yang kedua, urgensinya tentunya yang pertama, karena arus informasi begitu cepat, itu semua bisa akses dengan on hand, Pak, by jari. Gitu. Nah, tentunya karena semua bisa diakses dengan jari, informasi dengan jari, semua digital, Pak. Bahkan berita sekarang lebih diutamakan yang elektronik, Pak, ya, dibanding yang media cetak. Jadi semua bisa dilihat dengan
jari. Terus yang kedua tadi ya tentunya kita harus melihat hal-hal yang positif dari masyarakat, kita harus ambil hal-hal yang positif terus kita aplikatifkan dalam perbaikan pelayanan. Terus yang ketiga itu berikutnya menurut kami kita harus mengisi Pak ruang-ruang informasi untuk menghindari atau melawan hoax Pak. Jadi untuk melawan hoax itu kita harus mengisi atau mengisi ruang informasi dengan hal-hal yang positif. Tadi kita harus menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan rencana ke depannya seperti apa. Terus yang terakhir mungkin ini sangat penting menurut kami, fungsi kehumasan itu yang membesarkan adalah kita Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membesarkan? Jadi minimal kita itu menjadi follower di medsos kita, di IG, di Facebook, di Twitter, bahkan kita mensubscribe. Ya nanti kalau misalkan podcast ini KPKG podcast ini diupload di YouTube, ya sebaiknya minimal dari ASN, PPNPN, mitra, ya ataupun dari masyarakat luas, ya masyarakat bisa subscribe. Ya itu bagian dari partisipasi, menguatkan fungsi kehumasan Pak. Wah, itu luar biasa. Ini teman-teman seluruh kanta di Indonesia, apa yang pagi hari ini disampaikan oleh Pak Sauki ini sangat bermanfaat dan bisa dipedomani surat-surat edarannya, peraturannya. Baik, saya menuju ke Mas Riza ini. Tadi tentang pengaduan. Seperti apa Pak tata kelolanya yang diatur, dikelola oleh kementerian kita, seperti apa? Selamat siang Pak Kakan. Terkait pengelolaan pengaduan, kementerian kita memiliki produk hukum berupa Permen 8 tahun 2018 tentang pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana dalam hal ini di tingkat kementerian dikelola oleh Biro Humas dan kemudian di tingkat Kanwil dan Kanta oleh Kabak TU dan Kasubag TU. Jadi dalam hal ini fungsi dari pengelolaan pengaduan adalah untuk mengelola pengaduan, bagaimana dia memberikan respon pada masyarakat, respon awal, kemudian bagaimana dia mendistribusikan pengaduan tersebut. Karena seperti kita tahu bahwa pengaduan tersebut tidak hanya terkait dengan sengketa, bisa juga terkait disiplin pegawai ataupun terkait pelayanan dan sebagainya, sehingga tugas pokok dan fungsinya itu melekat pada Kabak dan Kasubag TU di tingkat daerah. Gitu ya. Ini luar biasa ya, kantor kita, kementerian kita sekarang jadi ada yang bagian komunikasi, ada yang tata kelola pengaduan. Nah, kira-kira itu bisa diklasifikasikan apa semua pengaduan mengenai layanan, pengaduan mungkin relatif, sebetulnya bukan pengaduan sih, masyarakat cuma memohon informasi, mungkin persyaratan-persyaratan layanan tertentu. Itu lebih banyak mana Pak, mengenai pengaduan layanan atau masyarakat memohon informasi terhadap layanan atau persyaratan-persyaratan layanan selama ini? Untuk saat ini kementerian memiliki beberapa kanal pengaduan. Yang pertama adalah lapor. Lapor merupakan kanal pengaduan yang dikelola oleh Kementerian Pan-RB dengan prinsip no wrong door policy. Jadi masyarakat bisa saja bertanya ataupun berkeluh kesah dalam kanal tersebut yang merupakan terintegrasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan dalam hal ini saya mengapresiasi dengan kantor pertahanan Kabupaten Gresik yang untuk tindak lanjut dari lapor ini sudah bagus, sudah ditindaklanjuti semua. Ya, sangat mengapresiasi, semoga bisa diikuti dengan kantah-kantah yang lain, karena dalam hal ini ketika kita mengelola pengaduan dengan baik, maka kita akan semakin mendekatkan dengan masyarakat. Karena seperti yang disampaikan Pak Akan tadi, tidak semuanya itu adalah pengaduan, ada yang permintaan informasi dari masyarakat. Jadi masyarakat dalam hal ini sebenarnya memerlukan informasi untuk mengurus permohonan yang diajukan tersebut. Jadi dalam hal ini sikap responsif kita untuk menanggapi permintaan informasi tersebut sehingga masyarakat merasa dekat dengan kita. Oke, super sekali. Ya, ini terakhir ini, Pak Sauki, kira-kira seperti apa atau apa yang perlu kita lakukan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat,
begitu juga nanti seperti apa penanganan yang diperlukan dan sesuai dengan situasi kondisi dinamika masyarakat ini. Pak Sauki dulu, kira-kira gimana Pak itu untuk komunikasinya? Ya, terima kasih. Kalau kami rasa Pak Kakan sudah cukup bagus Pak ya menjalin komunikasi. Yang pertama tentunya dari stakeholder Pak ya, stakeholder kita membangun komunikasi dengan stakeholder dengan Forkompimda Pak itu sangat penting karena keberlanjutan kegiatan tadi keterhubungan kegiatan juga kita banyak persinggungan Pak, banyak irisan dengan kepentingan. Yang kedua kita juga harus membangun dengan media Pak, media relasi. Ya media relasi kita sering jumpa pers, misalkan Bapak sekali bikin cuma pers kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak harus kadang masyarakat itu mungkin mereka sudah bosan dengan sesuatu yang sifatnya seremonial Pak. Tapi kalau yang mungkin yang sesuatu yang baru, ya seperti ini podcast mungkin kalau digalakkan itu masyarakat akan tertarik mungkin. Nah, terus yang berikutnya mungkin tapi tadi pertama Forkopimda, yang kedua Forkomas, yang ketiga mungkin tadi Pak mengaktifkan media sosial Pak. Nah itu menurut saya karena semua sekarang sudah on hand gadget, jadi fungsi media sosial itu penting karena masyarakat sekarang melihat medsos Pak. Seperti itu mungkin. Oke. Dari sisi pengaduan gimana Pak? Ini Mas Riza. Menyambung dengan Pak Sauki tadi yang semakin maraknya media sosial yang semakin dari masyarakat, saat ini Kementerian juga sedang mengembangkan aplikasi Tanya ATR BPN yang mungkin nanti untuk diinformasikan khususnya di Ganta pada masyarakat bahwa dengan menggunakan hashtag Tanya ATR BPN pada kanal resmi Kementerian baik itu di Instagram, YouTube, Twitter nanti akan secara tersistem akan kita kelola dan akan kita tindak lanjuti dengan melibatkan dari satker yang ditanyakan tersebut ataupun ditautkan tersebut. Oke. Wah, ini teman-teman khususnya yang ada di Gresik, sahabat-sahabat yang ada di Gresik, kita luar biasa sekali sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan. Kasih aplaus yang meriah buat beliau berdua ini. Oke, terima kasih sahabat-sahabat dari Biro Humas yang telah berkunjung ke kantor PETAN Kabupaten Gresik. Selamat jalan lagi Pak. Salam sehat buat Bapak Ibu pimpinan di Kementerian ATR BPN. Salam hormat dari kami semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi kami telah diterima di KPKG, Kantor Tanahan Kabupaten Gresik Podcast. Like, subscribe, and share.